Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Sabaniatun NIM 21531164 dari Institut Agama Islam Negeri Curup IAIN Curup, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam 4G, tahun ajaran 2022-2023. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer yang diampu oleh Ibu Dr. Emi Kholilah Harahap MPD. Baiklah, kita masuki materi pertama, yaitu Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer menurut Naqib al-Atas. Mana dan tujuan pendidikan merupakan unsur yang saling berkaitan. Pendidikan berasal dari bahasa Arab, yaitu tarbiyah, yang kemudian Naqib al-Atas mengubah kata tarbiyah menjadi kata takdib. Dan ini selaras dengan pendapat Aziumardi Azra bahwa proses pengajaran dalam pendidikan Islam hanya mengisi aspek kognitif saja, bukan aspek pembentukan kepribadian atau watak. Kemudian, konsep pendidikan Islam menjadikan manusia dua misi, yaitu hamba Allah dan menjadi khalifah di bumi. Oleh karena itu, sistem pendidikan Islam seharusnya dapat merefleksikan ilmu pengetahuan dan perilaku Nabi Muhammad SAW, serta berkewajiban mewujudkan umat Islam yang mampu menampilkan kualitas keteladanan yang terdapat dalam diri Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu dasar kurikulum dan metode pendidikan. Dasar dari pendidikan Islam adalah segala ajarannya yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad dan qiyas. Dan Al-Quran adalah sumber utama bagi Islam, dan sumber utama pendidikan di suatu negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kalau di Indonesia. Kemudian, kurikulum mempunyai kedudukan yang sentral dalam proses pendidikan. Menurut Naqib al-Atas, kurikulum pendidikan Islam menggambarkan hakikat manusia yang implementasikan tingkat universitas dan struktur. Menurut Naqib al-Atas, ada dua jenis ilmu penerapan dalam kurikulum, yaitu ilmu-ilmu agama, seperti Al-Quran yang meliputi pembacaan dan penafsirannya, Al-Sunnah meliputi kehidupan Nabi, Al-Syariah meliputi undang-undang dan hukum, teologi meliputi Tuhan dan esensinya, metafisika Islam meliputi psikologi, kosmologi, dan otonologi, ilmu-ilmu linguistik meliputi bahasa Arab, tata bahasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu ilmu-ilmu rasional, intelektual, dan filosofis meliputi ilmu kemanusiaan, ilmu alam, ilmu terapan, ilmu teknologi. Dan menurut al-Atas, setiap cabang harus terlebih dahulu diserapi dengan unsur-unsur dan konsep-konsep kunci Islam. Mengenai metode pendidikan, al-Atas berpendapat bahwa pendidikan sebagai suatu proses tatanan adab ke dalam diri manusia merupakan suatu atau sebuah proses yang sebenarnya tidak dapat diperoleh secara mutlak melalui metode khusus. Oleh karena itu, muatan pendidikan harus lebih diprioritaskan dibandingkan dengan metodenya. Meskipun lembaga-lembaga pendidikan Muslim modern yang menurut al-Atas berada di bawah pengaruh ide-ide praktek pendidikan barat yang sekuler, cenderung lebih menekankan metode daripada muatan dalam suatu proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu otoritas dan peran guru. Menurut al-Atas bahwa otoritas tertinggi yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan proses dalam pendidikan guru merupakan pemegang tertinggi, sukses dan tidaknya dalam pendidikan, karena Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 164 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idza ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, sesungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran surah Al-Imran ayat 164. Kemudian, guru mempunyai dua fungsi, yaitu guru harus membersih, memelihara, mengembangkan diri, serta memelihara fitrah manusia, dan guru harus memberi pengetahuan dan keyakinan kepada peserta didik. Dan al-Atas juga mengajarkan dan mempraktekkan hubungan guru dan murid yang menjadikan loyalitas dan keikhlasan sebagai sifat yang sangat penting bagi seorang guru. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke materi atau tema kedua, yaitu filosofi pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan implikasi pada epistemologi pendidikan Islam kontemporer. Filosofi pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki nama kecil Muhammad Darwis, dilahirkan di Kauman, Yogyakarta, Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan di usia 22 tahun berangkat menunaikan ibadah haji ke Mekah tahun 1890. Di Mekah, beliau menyempatkan diri belajar ilmu agama kepada ulama terkenal yang bernama Sayyid Bakri
Syatalah yang juga sekaligus mengubah nama Muhammad Darwis menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan Kiai Ahmad Dahlan dalam perenungannya merumuskan tujuan pendidikan Islam agar manusia atau umat Islam memiliki akhlak yang baik, alim dan memiliki wawasan agama yang luas. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan berpikir bahwa umat Islam tidak akan maju apabila pola dan metode pendidikan Islam dianut masih seperti itu, sehingga Kiai Haji Dahlan melakukan tajdid di bidang pendidikan Islam agar umat Islam mampu bersaing dengan pendidikan buatan Belanda yang pada saat itu, sehingga beliau menggabungkan ilmu pengetahuan agama dengan pengetahuan umum yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam realitas gerakan pendidikan Islam ada 3 aspek utama pemikiran beliau tentang terimplikasi pada epistemologi pendidikan Islam kontemporer. Yang pertama yaitu materi pembelajaran. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, tawarkan dalam pendidikan Islam yaitu mampu memberikan output pembentukan akhlak atau moral di setiap peserta didik, dan materi pendidikan yang diharapkan oleh beliau yaitu menghasilkan alumni yang bukan hanya untuk potensi dalam bekerja, tapi juga memahami masyarakat dengan faktor dalam pendidikan Islam. Kemudian metode pembelajaran. Kiai Ahmad Dahlan menggunakan metode demonstrasi atau praktik dalam pengajaran materi pembelajaran. Terbukti saat beliau melaksanakan perintah surah Al-Ma'un ayat 1-7 dengan cara memberikan makan kepada anak yatim serta mengayomi kaum yang lemah. Kemudian yang 3 yaitu tujuan pendidikan, yaitu menciptakan peserta didik sebagai umat yang memiliki akhlak yang baik, paham agama, dan memiliki wawasan yang luas terhadap ilmu agama atau ilmu dunia. Kemudian hal yang utama yang harus diubah adalah pola pikir atau paradigma pendidik. Terus meningkatkan kualitas diri, mendekatkan kepada Allah, dan memajukan peserta didik dan pendidikan Islam. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan Islam kontemporer menurut Ismail Raji Al-Faruq. Profil singkat Ismail Raji Al-Faruq yaitu Ismail Raji Al-Faruq dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1921 Masehi di Java yang terletak di negara Palestina. Ia meninggal pada tahun 24 Mei 1986 Masehi. Ayahnya bernama Abdul Huda Al-Faruqi, yakni kadi atau hakim yang terpandang di negara Palestina, dan seorang juga terpandang sebagai sosok yang taat kepada agama. Dan dari ayahnya inilah ditambah juga dari pendidikan di majelis tempat, Faruqi menerima pembelajaran agama dengan baik, pendidikan yang memang wajar bagi anak Palestina pada umumnya. Ismail Raji merupakan sosok yang begitu mengagumi tanah airnya sendiri, yaitu Palestina. Sebelum daerah tersebut dikuasai oleh Israel, ketika tanah airnya dikuasai oleh Israel, ia merupakan sosok yang gencar dan sangat menentang terhadap kehadiran Zionis. Bahkan ia dengan lantang menyuarakan bahwa negara Israel harus segera dibubarkan dan rakyat Palestina mempunyai hak untuk melawan dan membela tanah airnya mati-matian. Dan beliau adalah salah satu guru besar di berbagai universitas pada masa itu, dan beliau telah banyak mengeluarkan karya tulis semasa hidupnya, dan tergolong sebagai penulis yang memanfaatkan beberapa media untuk menyampaikan pikirannya. Secara umum, tulisan Faruqi membahas tentang gagasan yang memperjuangkan proyek integrasi ilmu pengetahuan, kemudian ia kemas dalam suatu bingkai bernama Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Dan salah satu karya dari Ismail Raji Al-Faruq yang pertama yaitu From Here We Start, yaitu hasil terjemahan dari karya Muhammad Khalid dengan judul Asli Min Hunna Nabda. Kemudian yang selanjutnya Our Beginning in Wisdom, terjemahan dari karya Muhammad Al-Ghazali dengan judul Asli Min Hunna Na'lam. Dan masih banyak lagi karya-karya Ismail Al-Faruqi. Kemudian pokok-pokok pemikiran Islam Raji Al-Faruqi. Yang pertama yaitu Tauhid. Tauhid yaitu merupakan nilai yang sangat fundamental yang terkadang dalam sumber ajaran Islam dan memiliki peran yang sangat penting. Al-Faruqi memandang sebuah pandangan umum untuk dijadikan landasan dalam menyikapi adanya realitas kebenaran ruang, dunia, dan waktu, bahkan tentang sejarah kehidupan manusia.
Dualitas ideasionalitas teleologis dan berdasarkan pada tauhid itu juga Faruqi kemudian mempunyai pemikiran tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Kedua yaitu islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu proses mengislamkan berbagai disiplin ilmu dan memasukkan kembali disiplin ilmu modern ke dalam khazanah dan wawasan Islam. Dengan demikian, islamisasi ilmu pengetahuan lebih kepada usaha atau langkah-langkah untuk memastikan apakah produk barat begitu juga produk pemikiran Islam sendiri atau apakah masih relevan atau tidak. Kemudian yang selanjutnya yaitu aliran dalam pemikiran Islam Ismail Raji Al-Faruqi, yaitu termasuk pada aliran rekonstruksionisme. Aliran ini memandangi bahwa keadaan sekarang atau modern merupakan zaman yang rentan akan kehancuran, kebingungan, dan yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan konsep pemikiran Islam Raji Al-Faruqi, yaitu lebih ke masyarakat, ummah, politik, sosial, dan ekonomi, serta meletakkan ilmu pengetahuan menjadi langkah utama dan tidak mencabangkan ilmu pengetahuan sekuler ke dalam prinsip-prinsip lain. Dan yang terakhir yaitu implikasi gagasan Ismail Raja Al-Faruqi dalam dunia pendidikan Islam. Yang pertama yaitu aspek kelembagaan. Aspek ini menyangkut sebuah lembaga yang diharapkan pasca islamisasi, yaitu integrasi keilmuan. Dan yang kedua yaitu aspek kurikulum, yaitu mengacu pada Al-Quran dan hadis. Dalam merumuskan kurikulum islamisasi itu ilmu pengetahuan telah dimasukkan berbagai disiplin keilmuan integratif. Dan yang selanjutnya itu aspek pendidikan, yaitu harus memiliki pendidik yang berkepribadian Islam dan memiliki kualifikasi atau basic keislaman yang berkualitas tinggi. Untuk meningkatkan universitas juga pendidik yang memiliki visi keislaman dan pribadi yang baik. Kemudian kita beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu pemikiran pendidikan Islam kontemporer menurut Fazlur Rahman. Profilnya yaitu dilahirkan pada tanggal 21 September 1919 di daerah Hazara, anak benua India. Saat ini terletak di sebelah barat laut Pakistan, dan beliau merupakan seorang penghafal Al-Quran, dan beliau mempelajari berbagai disiplin ilmu di antara ilmu retorika, bahasa Persia, bahasa Arab, sastra, filsafat, logika, kalam, fikih, tafsir, dan hadis. Dan beliau adalah pemikir muslim yang kritis akan pendidikan Islam. Dilihat dari latar belakang keluarganya yang sangat tata beragama, kepribadian yang baik, pendidikan yang sangat bagus, dan mempunyai kemampuan yang bagus dalam berpikir. Maka seorang tokoh Fazlur Rahman patut dijadikan contoh dalam pendidikan Islam di belahan dunia lainnya, khususnya di Indonesia. Karya tulis Fazlur Rahman yaitu banyak sekali, selain disertai dengan tesis berupa 9 buah buku, kemudian 100 artikel, dan salah satu diantaranya yaitu Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition, diterbitkan oleh The University of Chicago Press 1982. Dan cara pemikiran Fazlur Rahman yaitu tentang Al-Quran, tentang pendidikan Islam, tentang teologi, dan mewujudkan Tuhan sebagai pemberi makna kehidupan, wahyu dan penabian, kehendak dan perbuatan manusia, eskatologi, dan setan atau kejahatan. Kemudian karakteristik aliran pemikiran Fazlur Rahman itu memiliki pandangan liberal, progresif, rasional, dan sosio-antropoteologis, karena beliau hal ini menekankan pada pendidikan untuk mengembangkan potensi siswa yang mengarah pada ibadah atau amal. Kemudian kelebihan dan kekurangan pemikiran Fazlur Rahman yaitu memperbaharui sistem pendidikan ilmu dan ilmu agama dan ilmu umum yang memiliki bersifat dikotomis, berorientasikan pada Al-Quran, pemikiran yang luas dan membekas, pemikiran yang sangat subur dan kaya, dan beliau sosok pembaru dalam pemikiran Islam, pendidikan yang dalam lingkungan keluarga Islam yang tak beragama. Dan kekurangannya yaitu beliau dengan ilmu-ilmu sosial modern tentang metodologi atau double movement Fazlur Rahman. Kemudian selanjutnya implikasi pemikiran Fazlur Rahman dalam pendidikan Islam yaitu mengacu pada pembaruan pendidikan Islam Indonesia. Menurut beliau, pembaruan Islam berbagai aspek harus berawal dari pendidikan. Kemudian beliau memberikan sebuah arahan melakukan perubahan dan proses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yakni meningkatkan keyakinan masyarakat. Selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan Islam kontemporer menurut Kiai Haji Dewantara. Riwayat hidupnya, nama asli Kiai Haji Dewantara
adalah Raden Mas Soewardi Soeryadiningrat. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 bertepatan dengan tahun 1303 Hijriah, dan ia wafat di kota Sama dan pada 26 April 1959 bertepatan dengan 1376 Hijriah. Usianya genap 70 tahun. Karya Ki Hajar Dewantara yaitu buku tentang pendidikan, tentang kebudayaan, tentang politik, kemasyarakatan, riwayat dan pejuang hidupnya sendiri dan lain sebagainya, masih banyak sekali. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menganggap bahwa pendidikan suatu usaha kebudayaan dengan maksud memberikan bimbingan terkait tumbuh kembangnya jiwa raga anak didik. Kemudian diusung oleh Ki Hajar Dewantara, diberi nama Tri Pusat Pendidikan, artinya pelaksana pendidikan harus melibatkan 3 lembaga secara berkesinambungan tanpa terpisah, yaitu lembaga keluarga, perguruan, dan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu aliran pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu disimpulkan bahwa ternyata beliau sangat konsen terhadap manusia itu sendiri. Dengan demikian ia mengusung aliran humanistik dalam pendidikannya dan dilihat dari pandangan dan filosofis serta metodenya. Sehingga aliran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara terbagi menjadi tiga. Pendidikan yang masih dini, yaitu anak-anak, pendidikan peserta didik yang hampir mencapai masa dewasa, dan yang ketiga dewasa yang sudah dewasa, atau pendidikan diharapkan mampu mengantarkan seorang anak didik untuk benar-benar menjadi dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu implikasi gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan Islam. Yusuf Qaradawi mengungkapkan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang menjadikan manusia benar-benar manusia yang utuh. Utuh akal, hati, jasmani, rohani, akhlak, dan keterampilan. Karena hal ini berdasarkan kepada yang telah ditelaah oleh Ki Hajar Dewantara, di mana menurut beliau manusia merupakan makhluk yang berbudi, dalam artian manusia memiliki kecerdasan tertentu. Untuk mendapatkan diaplikasikan dalam pendidikan Islam adalah tentang konsep ingarsa sung tulada, di mana pendidikan harus memberikan suasana positif berupa tauladan yang baik serta nilai-nilai budaya yang baik bagi peserta didiknya. Sekian presentasi PPT dari saya. Jika ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat. Kepada Allah kita mohon ampun. Saya akhiri presentasi PPT ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.